Penanganan stunting di Maluku Tengah butuh kerjasama berbagai pihak. Ketua Tim Penggerak PKK atau TPPKK Kabupaten Maluku Tengah, Amin Ruwati Tuasikal mengatakan, penuntasan masalah stunting bukan hanya tanggung jawab Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN, tetapi juga butuh peran aktif dari semua pihak dan masyarakat. Ruwati yang juga Ina Parenting Maluku Tengah menyebutkan, meski di tengah ancaman pandemi COVID-19, pemerintah Maluku Tengah tetap berkomitmen menangani stunting. Hal ini dikatakan saat mengunjungi negeri Paperu, Kecamatan Saparua, yang menjadi salah satu wilayah fokus stunting di Maluku Tengah. Dikatakan dalam rangka percepatan penurunan stunting di tanah air khususnya di Maluku Tengah, pada 2021 pemerintah telah perluas penetapan daerah kabupaten sebagai wilayah lokasi fokus atau lokus intervensi penurunan stunting secara terintegrasi, salah satunya adalah negeri Paperu. Disebutkan intervensi penurunan stunting itu dilakukan secara terintegrasi bersama sektor terkait, baik intervensi sensitif maupun spesifik. Intervensi spesifik dan sensitif lokasi fokus penurunan stunting terintegrasi itu dilakukan oleh 17 organisasi perangkat daerah atau OPD sesuai dengan target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN tahun 2020-2024 sehingga dapat mengejar target turunnya stunting 14%. Menurutnya, upaya penurunan prevalensi stunting memerlukan keterpaduan penyelenggaraan intervensi pada lokasi dan kelompok sasaran prioritas. Untuk mencapai keterpaduan integrasi tersebut, diperlukan penyelarasan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan pengendalian kegiatan oleh lintas sektor, serta tingkat pemerintah dan masyarakat melalui kegiatan rembuk stunting. Pada kesempatan yang sama, Ruwati mengingatkan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, kebersihan diri, sekaligus pentingnya imunisasi bagi anak dan ibu hamil, mengingat bayi memiliki kekebalan pasif. Tanpa kerjasama yang baik dari masyarakat dan katong semua, itu tentunya semuanya itu tidak akan bisa menjadi baik dan berhasil. Apalagi penanganan stunting ini harusnya yang memfokuskan di samping dari pemerintah kabupaten, karena harus ada kerjasama bersama-sama dari 17 OPD ya. Karena stunting bukan dari kesehatan saja, bisa dilihat dari lingkungannya, mungkin dari KB-nya tidak berhasil, mungkin juga karena pendidikan orang tuanya kurang cukup, atau perkawinan nikah dini, atau mungkin terjadinya kecelakaan juga, atau banyak penyebabnya. Mungkin airnya tidak bersih. Nah, oleh karena itu kerjasama dari para OPD dan tingkat dari kecamatan sampai ke desa itu sangat penting sekali. Ruwati menambahkan pandemi COVID-19 telah membawa perubahan di seluruh sektor kehidupan. Berbagai perubahan ini turut menuntut penyesuaian diantaranya pada aspek kesehatan, sosial, maupun ekonomi. Oleh karena itu penerapan prokes 5M selama pandemi sangat penting. Disebutkan keadaan bisa menjadi semakin sulit manakala tingginya interaksi dan mobilitas antar masyarakat tersebut tidak diikuti dengan kedisiplinan masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan ketat seperti memakai masker dan mencuci tangan. Penularan antar manusia akan menjadi sangat mudah mengingat COVID-19 dapat menular dengan sangat cepat melalui percikan droplet baik saat berbicara, batuk maupun bersin. Selama di Saparua, Ruwati Tuasikal yang juga Bunda PAUD Maluku Tengah melakukan serangkaian peninjauan di sejumlah lokasi, antara lain di negeri Paperu, peninjauan posyandu untuk balita dan lansia, peninjauan vaksinasi massal dan pelayanan KB, evaluasi sekolah ramah anak, peninjauan pelaksanaan program PKK Kabupaten Maluku Tengah, pelatihan membatik, serta pelatihan pengolahan kelapa. Ruwati Tuasikal yang juga Bunda PAUD Maluku Tengah itu terlihat tidak canggung menyuapi beberapa balita dengan makanan tambahan. Pada kesempatan yang sama, Ruwati menyerahkan bantuan Opginbet untuk pelayanan KB kepada Balai Penyuluh KB Kecamatan Saparua. Selain meninjau pemberian vaksinasi kepada masyarakat, Ketua PKK bersama Bupati Tuasikal Abua menyerahkan tambahan pagu alokasi dana desa atau ADD bagi 7 negeri, masing-masing negeri Boi sebesar Rp14.925.000, Paperu Rp15.327.000, Tio Rp14.939.000, Haria Rp22.961.000, Porto Rp17.060.000, Kulur Rp15.042.000 dan negeri Saparua Rp15.654.000.
Bantuan bagi usaha mikro dengan total dana Rp55.200.000 bagi 46 orang, bantuan benih sayuran dan alat semprot kepada kelompok tani Moana Bakti Negeri Tiau dan kelompok tani Mayang Negeri Saparua, serta bantuan peningkatan kualitas rumah swadaya kepada 8 kepala keluarga atau KK masing-masing sebesar Rp17.500.000.